Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue. Hari Ahad pagi habis dan melakukan beberapa aktivitas. Gue mau news update karena gue mendapatkan beberapa informasi baru. Lalu juga teman-teman ada beberapa yang menanyakan juga di kolom komentar ya. Ada update terbaru dari Fabrizio Romano tentunya. Langsung aja dimulai dari informasi yang pertama, yaitu tentang Benjamin Sesko. Ini juga dibahas oleh Fabrizio Romano di Twitternya dan juga di YouTube channelnya. Intinya memang ada ketertarikan dari Manchester United. Manchester United sudah menjajaki atau berusaha mendapatkan informasi mengenai Benjamin Sesko ini dengan menghubungi agennya dan juga Red Bull Salzburg. Hanya saja Red Bull Salzburg ini posisinya jelas. Rencananya baru akan melepas Benjamin Sesko itu tahun 2023 di musim panas, bukan musim panas tahun ini. Nah, menurut Fabrizio Romano ini tentu saja akan menyulitkan proses selanjutnya kalau seandainya Manchester United ingin mendapatkan Benjamin Sesko. Artinya apa? Artinya harga akan melambung karena baru dilepas rencananya musim depan. Red Bull Salzburg nampaknya belum ada rencana melepas musim panas ini. Artinya mereka juga tidak punya backup plan, bisa dikatakan begitu. Kalau seandainya mereka melepas Benjamin Sesko musim ini, maka pasti akan diminta dengan harga tinggi, dengan tujuan tentu saja mencari pengganti dari Benjamin Sesko untuk Red Bull Salzburg. Tapi kalau menurut opini gua bisa jadi ini juga langkah pintar dari Red Bull Salzburg. Maksud gue begini, kalau seandainya musim ini Benjamin Sesko bisa lebih bersinar lagi bukan tidak mungkin justru musim depan harganya akan lebih melambung lagi. Jadi ini tricky situation, situasi yang tricky, bisa dikatakan demikian. Ditambahkan juga oleh Fabrizio Romano, Manchester United juga masih menantikan update atau perkembangan dari Cristiano Ronaldo sebelum akan menentukan langkah selanjutnya, apakah akan meneruskan proses dengan Benjamin Sesko ataupun juga dengan pemain lain. Tapi kalau menurut gua itu informasi dari Fabrizio Romano. Tapi menurut gua rencana dari Erik ten Hag jelas, dia ingin mendatangkan striker atau penyerang baru. Ini sudah diungkapkan oleh Fabrizio Romano juga, lalu beberapa media juga di Athletic kalau tidak salah pernah membahas demikian juga pemain-pemain yang diincar oleh atau posisi-posisi yang ingin diperkuat oleh Erik ten Hag pun juga menyebutkan demikian kalau salah satu posisi yang ingin diperkuat dengan mendatangkan pemain baru adalah penyerang. Tapi sampai dengan saat ini belum ada penyerang baru yang mendarat di Manchester United di Old Trafford di Carrington. Ya, kita lihat apakah penyerang itu Benjamin Sesko. Di informasi lainnya yang gue dapatkan, Red Bull Salzburg kabarnya range harganya yang diminta tuh antara 50, 55 atau bahkan ada juga yang mengabarkan 60. Jadi range-nya kalau gue ambil dari beberapa media sumbernya dari 50 sampai 60 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun yang bermain di Liga Austria bersama Red Bull Salzburg. Ini tentu saja lagi-lagi merupakan hal yang tricky yang harus diambil keputusannya secara hati-hati oleh manajemen Manchester United. Kabar selanjutnya nanti ini sore waktu Belanda atau mungkin malam waktu Indonesia akan ada pertandingan persahabatan antara Manchester United menghadapi Rayo Vallecano di mana Cristiano Ronaldo dikabarkan akan bermain di sana. Dia tidak ikut ke Oslo bersama dengan rombongan yang kemarin melakukan pertandingan menghadapi Atletico Madrid. Ini dikonfirmasi oleh sosial media Manchester United di Twitternya nih gue ambil kalau Cristiano Ronaldo juga berlatih dengan pemain yang tidak berangkat ke Norwegia. Ini bisa dilihat ada Matchbury, ada siapa aja nih, Amad Diallo, ada Savage juga ya. Sorry. Kita lihat bagaimana ini penampilan dari Cristiano Ronaldo nanti. Dan Erik ten Hag pun juga sudah mengkonfirmasi Cristiano Ronaldo akan bermain menghadapi Rayo Vallecano. Dia akan berada di squad besok atau hari ini ya. Kita akan lihat berapa lama dia bisa bermain. Ini menurut gue juga cukup menarik di mana Cristiano Ronaldo tidak ikut pre-season tour bersama dengan Manchester United. Latihan pun juga tidak sebanyak rekannya yang lain ya. Dari sisi persiapan atau
physical paling tidak. Gue juga ingin melihat sih berapa menit dia bisa bermain. Apakah betul dia juga melakukan persiapan sehingga tidak ada masalah dengan paling tidak dari kebugaran ya. Dan juga bagaimana dia beradaptasi dengan sistem dari Erik ten Hag itu sendiri yang tentu saja pastinya berbeda dengan Ralf Rangnick dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Seberapa cepat dia menangkap ya instruksi dan juga kemauan dari Erik ten Hag di sistemnya yang ingin dibangun di Manchester United ini juga sekaligus buat gue ya dengan amatiran melihat apakah dia ya bisa dikatakan cocok atau tidak, walaupun ini juga masih terlalu awal karena ini akan menjadi partai yang pertama, tapi dengan nama besar dari Cristiano Ronaldo katakanlah demikian ya, gue sangat penasaran sih bagaimana dia akan bermain nanti menghadapi Rayo Vallecano secara fisikal, itu nomor 1, nomor 2 adalah secara taktikal ya, kita nantikan saja. Dikabarkan oleh Andy Mitten kalau ini dia juga ada artikelnya di The Athletic ya. Kalau Benny McCarthy ini menjadi coach yang baru di Manchester United ya. Dikabarkan kalau dia ini merupakan fans dari Manchester United. Benny McCarthy ini akan jadi pelatih utama Manchester United ya. Di tim utama maksudnya. Dia bisa berbicara 4 bahasa. Dan dia sebelumnya ini menjadi manajer di beberapa klub di Afrika Selatan ya. Benny McCarthy ini juga sudah dikonfirmasi oleh Manchester United dan diulangi oleh Fabrizio Romano ya, secara ofisial kalau Manchester United mengambil Benny McCarthy sebagai pelatih ya di bawah Erik ten Hag. Jadi mantan penyerang ini dikabarkan akan menjadi pelatih untuk para penyerang di Manchester United, tentunya di bawah Erik ten Hag. Benny McCarthy atau Benedict McCarthy kalau tidak salah ya, gue lupa namanya itu tentu saja mantan pemain juga, mantan pemain sepak bola dari Afrika Selatan ya. Yang menarik, dia pernah bermain 2 tahun di Ajax Amsterdam. Lagi-lagi nih ada keterkaitan antara Manchester United dan juga Eredivisie, dalam hal ini Ajax Amsterdam. Setelah Lisandro Martinez, Christian Eriksen, lalu juga Tyrell Malacia yang bermain di Eredivisie. Sekarang lagi ada juga staff ya, pelatih yang juga ada memiliki sejarah di Eredivisie secara spesifik dengan Ajax Amsterdam ya. Dia juga pernah bermain di beberapa klub Premier League, Blackburn Rovers, West Ham United ya. Dan sekarang dia menjadi staf pelatih dari Erik ten Hag khususnya untuk penyerang. Dikabarkan Facundo Pellistri ini menderita cedera ankle kemarin menghadapi Atletico Madrid ya, karena memang pertandingannya menurut gue juga cukup keras. Dan ya Pellistri ternyata kemarin yang tampil tidak cukup lama juga ini menderita cedera ankle. Yang menarik, Harry Maguire ternyata menambah latihan ya, ekstra latihan setelah pertandingan selesai. Di situ nggak tahu nih kelihatan atau nggak ya, dia melakukan semacam kayak latihan fisik di tengah lapangan dengan salah satu staf kepelatihan. Harry Maguire menurut gue kemarin tampil cukup bagus, cukup excellent, bahkan di The National Sport kalau tidak salah ya. Andy Mitten menulis atau memberikan rating, kalau tidak salah di Manchester United itu yang paling tinggi Victor Lindelof, dengan Harry Maguire juga cukup tinggi ratingnya. Kalau menurut gue dengan amatiran seperti yang gue sebutkan di live review setelah pertandingan, ya man of the match menurut gue adalah seorang Harry Maguire sih kalau menurut gue ya. Tapi yang jelas apa yang ditunjukkan Harry Maguire di preseason match kali ini tuh cukup menjanjikan. Mudah-mudahan bisa secara konsisten dilanjutkan ya di Premier League. Gua tahu mungkin teman-teman ada pendapat lain, ABC hanya mungkin karena 1 atau 2 accident yang terjadi di preseason, tapi menurut gua melihat secara keseluruhan, secara umum, baik itu secara menyerang maupun juga secara build up serangan, Harry Maguire ini tampil cukup baik di preseason. Sekali lagi gua harapkan ini bisa berlanjut di kompetisi resmi nantinya ya. Erik ten Hag juga memberikan pendapat tentang pertandingan kemarin, kalau dia mengatakan performa dari tim itu sangat baik. Ini kan kemarin sempat ya di review
banyak yang mengatakan atau mungkin di kolom komen mengatakan, "Bang, bagus dari mananya Manchester United, bro? Yang main bagus, yang bener aja." Kurang lebih komentar-komentar seperti ya nggak apa-apa sih menurut gua. Ya mungkin teman-teman juga punya pandangan lain. Cuman kebetulan yang gua katakan kemarin Manchester United secara umum bermain cukup bagus. Ada beberapa aspek yang gua lihat dan ternyata Erik ten Hag pun juga berkomentar demikian ya. Kalau performa dari kemarin pertandingan kemarin tuh cukup bagus, tapi tidak mampu mencetak gol. Angkanya tidak bagus. Seperti gua katakan, kemarin Manchester United tampil bagus tapi tidak mampu memenangkan pertandingan dan ini tidak cukup. Itu gua katakan kemarin dan ini juga disebutkan oleh Erik ten Hag di interview setelah pertandingan. Sekali lagi performanya bagus tapi hasilnya tidak bagus. Artinya skornya itu tidak bagus karena tentu saja kita kalah ya. Kita menciptakan banyak peluang dan harusnya bisa mencetak gol paling tidak satu, tapi kita tidak melakukannya. Artinya kita tidak mencetak gol ya. Saya tidak puas dalam hal ini dan saya katakan kepada tim ini tidak bisa diterima. Ya, gue sepakat dengan Erik ten Hag dan ini juga merupakan filosofi dari Erik ten Hag yang sekali lagi gue juga sebutkan di video sebelumnya. Gue katakan bermain bagus tapi tidak cukup. Bahkan menurut Erik ten Hag yang penting itu adalah menang. Bermain bagus itu tentu saja diharapkan akan memperoleh kemenangan. Kalau tidak bermain bagus ya tetap harus menang. Ini yang tidak didapat oleh Manchester United kemarin dan ini harusnya tidak terjadi nanti di kompetisi resmi karena di kompetisi resmi utamanya Liga Inggris yang dihitung tuh bukan permainan bagus tapi bagaimana bisa memenangkan. Dengan memenangkan pertandingan akan mendapatkan 3 poin ya kan, tapi dengan bermain bagus saja dan tidak memenangkan pertandingan maka tidak bisa mendapatkan 3 poin untuk bisa bersaing di papan klasemen. Dan ini yang sekali lagi selalu disebutkan oleh Erik ten Hag. Lalu Erik ten Hag juga memiliki pendapat tentang Eriksen. Dia katakan ya kita tahu kalau Eriksen ini bisa melakukannya. Saya pikir dia ini dengan pemain-pemain depan kita ya, dia bisa memberikan passing yang tepat dengan waktu yang tepat juga. Tapi selanjutnya ini tentang finishing. Ini yang gue singgung kemarin di review ya, bahwasannya Manchester United secara transisi tampil bagus, secara duel ya kan, perebutan bola dan lain-lain, menguasai possession ini bagus. Hanya saja sepertiga akhir ini kurang kreatif dan juga finishingnya kurang. Sebelum Christian Eriksen masuk, tampak sekali kesulitan apalagi seorang Bruno Fernandes yang ditempel banyak oleh pemain Atletico Madrid, sumber kreativitas satu-satunya di atas lapangan kalau menurut gue dengan amatiran. Tapi setelah adanya Christian Eriksen, ini nampak lebih cair. Sekalipun ya terlihat Christian Eriksen juga masih harus melakukan adaptasi. Terlihat Manchester United juga memiliki beberapa pergerakan yang lebih cair lagi di depan. Hanya saja finishing masih kurang baik. Dan ini harus diperbaiki. Harus ditambah lagi kedalaman skuad utamanya kualitasnya. Erik ten Hag juga menambahkan ini exactly atau tepat seperti yang kayak gue katakan ya, our possession dan transition game was good. Transisi kita dan posisi kita ini sangat bagus. Ini tentu saja seperti yang gue sebutkan juga ya di review. Kita menciptakan banyak ancaman. Di poin tersebut saya sangat puas. Juga dari set piece, peluang besar dari Harry Maguire. Ya ini juga lagi-lagi mirip ya seperti yang gue katakan. Jadi possession transition disinggung oleh Erik ten Hag. Ini kemarin ketika gue melakukan review, gue belum sama sekali melihat wawancara dari Erik ten Hag dan gue juga cukup kaget ternyata apa yang gue katakan di review live kemarin disebutkan juga oleh Erik ten Hag ya. Mungkin cuman kebetulan. Created a lot of threat. Kita menciptakan banyak ancaman tapi tidak bisa menciptakan gol. Ini harus diperbaiki di depan ya. Bisa jadi karena ketajaman atau memang ya ketersediaan umpan atau aliran dari lini kedua juga tidak cukup kreatif, tidak cukup lancar, katakanlah demikian. Itu bisa juga terjadi. Ada beberapa umpan peluang dari Harry Maguire, gue juga sepakat, hanya saja ya belum bisa dimaksimalkan. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini nih di Liga bisa lebih lah ya, kita lebih tajam lagi. Kemarin gue sempat ada feeling sebenarnya dengan amatiran, wah kita bisa nih bikin gol dari set piece, utamanya corner, karena tampak lebih berbahaya nih ya bagaimana set piece kita utamanya corner. Cuman sayang sekali sih, mungkin ya luck bisa jadi atau momentum yang kurang pas sehingga beberapa set piece bukan hanya dari Harry Maguire, ada beberapa momentum lainnya juga yang tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Cukup disayangkan sih, tapi gua sih optimis terlihat berbeda sih ya set piece. Lalu Erik ten Hag juga menambahkan tentang Atletico Madrid. Dikatakan saya suka competitiveness, artinya saya suka persaingan tapi dengan respect.
saya tidak juga ingin mendapatkan cedera. Artinya pemain-pemainnya tentu saja dia tidak mengharapkan ada cedera. Dan itulah kenapa Anda harus respect satu dan lainnya. Dan saya lihat beberapa tackle ini agak berlebihan. Ya gue sepakat kemarin Atletico Madrid tampil sangat kompetitif, tapi mungkin terlalu kompetitif ya. Banyak sekali ya momentum-momentum fisik ya, artinya tackling ataupun perebutan bola yang menurut gue juga cukup keras, bahkan cenderung kasar. Tapi gue singgung juga di review, gue katakan ya gue juga kaget dalam tanda kutip bagaimana Manchester United bereaksi, utamanya lini tengah ya. Mereka tidak gentar, mereka tidak ciut, mereka bahkan mampu mengimbangi permainan fisik dari para pemain Atletico Madrid. Hanya saja ya beberapa pemain sempat terpancing, salah satunya Fred, karena dia nampak sekali di babak pertama ada seorang Scott McTominay, tapi setelah Christian Eriksen masuk di babak kedua dengan bermain bersama dengan Bruno Fernandes, dia sendirian ini di belakang, dan menurut gua tampak agak kewalahan ya. Fred harus menghadapi permainan fisik sendirian dalam tanda kutip dari para pemain Atletico Madrid, tapi dia tidak gentar. Ini menurut gua salah satu poin plus dari Fred ya, walaupun ya dia tampak sekali kewalahan, dan ya akhirnya Atletico Madrid juga semakin bisa merengsek masuk ke depan walaupun tidak secara frontal ya. Itu pun juga dengan sesekali, hanya saja mereka lebih bisa memanfaatkan peluang yang sedikit dari Joao Felix sehingga menciptakan gol. Kurang lebih demikian. Tentu saja hari ini gue juga menantikan ya pertandingan menghadapi Rayo Vallecano yang Erik ten Hag mengatakan Cristiano Ronaldo akan bermain, beberapa pemain yang tidak bermain di Oslo akan bermain, pun juga beberapa pemain yang bermain di Oslo masih tetap akan bermain nanti. Jadi ya gue tidak sabar menantikan tim mana yang akan ditampilkan, bagaimana permainannya, dan tentu saja semua mata gue yakin akan banyak tertuju ke pemain Manchester United nomor 7, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus hari ini. Ya selamat menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang kerja juga gue ucapkan selamat bekerja, semangat, jaga kesehatan, murah-murah rezekinya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.